wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Naisela Putri dengan NIM 241102443142. Di sini saya akan mempresentasikan 10 laman postingan saya. Yang pertama-tama ada postingannya satu, teknik sipil, ilmu dan teknologi untuk merancang membangun infrastruktur. Apa itu teknik sipil? Aduh, tuh keluar lagi. Teknik sipil adalah cabang ilmu teknik yang mempelajari perancangan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur seperti gedung, jembatan, jalan raya, bendungan, dan lainnya. Teknik sipil memainkan peran penting dalam pembangunan masyarakat yang modern. Bidang keahliannya: yang pertama struktur bangunan, yang kedua transportasi, yang ketiga manajemen konstruksi, yang ketiga geoteknik, yang keempat sumber daya air. Contoh proyek: pembangunan jembatan Suramadu, pembangunan jalan tol Trans Jawa, dan pembangunan bendungan Jati Gede. Yang kedua ada RAB, manajemen konstruksi, pengendalian proyek, mengelola sumber daya, waktu, biaya, dan kualitas. Prinsip manajemen proyek teknik sipil, manajemen konstruksi atau MK, memastikan sebuah proyek teknik sipil diselesaikan sesuai spesifikasi, tepat waktu, dan sesuai anggaran yang telah ditetapkan. MK melibatkan koordinasi antara pemilihan proyek, desainer, kontraktor, dan subkontraktor. Abstrak kunci waktu dan biaya, penjadwalan waktu menggunakan teknik sipil menggunakan seperti CPM. Pengendalian biaya atau anggaran melibatkan estimasi biaya, penentuan harga satuan pekerjaan atau HPS, dan monitoring pengeluaran di lapangan. Yang ketiga, kualitas dan keselamatan, quality dan safety, memastikan material dan metode kerja memenuhi standar SNI dan seluruh pekerjaan mematuhi prosedur K3. Yang ketiga ada pondasi dan tanah, teknik geoteknik, ilmu tanah untuk struktur, memastikan bangunan berdiri kokoh di atas bumi. Peran geoteknik dalam teknik sipil. Geoteknik adalah cabang teknik sipil yang mempelajari perilaku rekayasa material bumi, yaitu tanah dan batuan. Tugas utama adalah menganalisa dan mendesain pondasi serta struktur penahan tanah. Kekuatan dan daya dukung tanah sangat krusial. Jika pondasi gagal, seluruh struktur di atasnya akan terancam. Jenis-jenis pondasi: yang pertama pondasi dangkal, contohnya pondasi tampak. Yang kedua pondasi plat. Yang kedua, pondasi dalam diperlukan jika lapisan tanah berada jauh di bawah permukaan, bebas disalurkan seperti penggeseran atau tumpuan ujung. Contohnya tiang pancang atau tiang bor. Pengujian tanah kunci, SPT, standar penetration tes paling umum untuk menentukan kepadatan relatif dan kekuatan tanah non kohesif. Yang kedua soldir. Yang ketiga uji laboratorium. Ada keempat urban planning atau perencanaan wilayah dan kota, merancang kota layak untuk dihuni, berkelanjutan, fungsional. Terkait dengan teknik sipil, meskipun perencanaan wilayah dan kota ini adalah disiplin ilmu tersendiri, ia sangat bergantung pada teknik sipil untuk mewujudkan rencana fisik. Insinyur sipil bertanggung jawab merancang dan membangun infrastruktur dasar yang direkomendasikan oleh para perencana seperti jaringan jalan, sistem air bersih, drainase, dan struktur bangunan publik. Elemen infrastruktur kunci dalam tata kota adalah yang pertama sistem utilitas dasar, yaitu air, meliputi PDAM. Jaringan transportasi, contohnya perencanaan jalan arteri, kolektor lokal, serta integrasi sistem transportasi publik, contohnya
MRT, LRT, bus rapid transit. Yang ketiga, sistem sanitas dan limbah. Prinsip pengembangan berkelanjutan adalah di sini ada 4 prinsip. Yang pertama, memaksimalkan efisiensi energi dalam desain bangunan dan infrastruktur, mengintegrasi ruang terbuka dan sistem drainase alami. Yang ketiga, memprioritaskan transportasi non motor seperti jalan bersepeda dan berjalan kaki, memastikan pembangunan tahan terhadap bencana alam. Selanjutnya ada konstruksi, teknik sipil, pilar, peradaban, dan infrastruktur. Menganalisa, merancang, dan membangun lingkungan yang kita tinggali. Apa itu konstruksi sipil? Konstruksi sipil adalah disiplin ilmu teknik yang berfokus pada perancangan, pembangunan, dan pemeliharaan lingkungan fisik dan alami yang dibangun, termasuk jalan, jembatan, kanal, bendungan, bandara, sistem saluran pembuangan, jalur pipa, dan struktur bangunan. Semua struktur ini dirancang untuk melayani kebutuhan publik dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Elemen utama bangunan teknik sipil yaitu pondasi, struktur bawah, struktur atas, dinding dasar. Yang ketiga ada bidang spesialisasi terkait bangunan, yaitu teknik struktur, teknik geoteknik. Yang ketiga manajemen konstruksi. Yang selanjutnya ada K3. K3 konstruksi. Keselamatan adalah tanggung jawab bersama di lokasi proyek. Mengapa K3 penting? Proyek konstruksi sipil yang beresiko kecelakaan kerja tinggi karena melibatkan pekerjaan yang tinggi, alat berat, dan material berbahaya. K3 yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, bertujuan melindungi semua pekerjaan dan aset proyek. Alat pelindung diri atau disebut dengan APD wajib. Setiap pekerja diwajibkan menggunakan APD sebagai pertahanan pertama, yaitu helm pengaman, sepatu keselamatan, rompi, tali pengaman. Kewajiban manajer proyek menyediakan prosedur K3 yang jelas dan mudah dipahami. Yang kedua, melakukan inspeksi rutin terhadap alat dan lokasi kerja. Yang ketiga, menyediakan pelatihan K3 dan P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang keempat, memastikan semua pekerja mematuhi peraturan tanpa terkecuali. Selanjutnya ada jembatan. Jembatan adalah proyek konstruksi sipil pembangunan jembatan menghubungkan dua titik, mengatasi rintangan alam dan memompang kehidupan. Definisi dari jembatan adalah struktur bangunan yang dibangun yang dibangun untuk menyeberangi rintangan seperti sungai, lembah, jalan, atau rel kereta api tanpa penutup rintangan tersebut. Dalam dunia teknik sipil, jembatan dirancang untuk mendistribusikan beban kendaraan dan struktur sendiri dengan aman ke tanah melalui pondasi. Tahapan utama pembangunan jembatan yaitu pertama, survei dan perencanaan. Yang kedua, desain dan analisa struktur. Yang ketiga, pekerjaan dan pondasi. Yang keempat, pekerjaan struktur atas. Yang kelima, pekerjaan perlengkapan dan finishing. Selanjutnya ada insinyur sipil, etika, profesionalisme insinyur sipil. Prinsip etika dasar adalah insinyur sipil memegang tanggung jawab besar karena keputusan mereka mempengaruhi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, profesi ini diatur oleh kode etik yang ketat. Tanggung jawab utama yaitu keselamatan publik, integrasi, kompetensi lingkungan, dan keberlanjutan. Pentingnya lisensi dan sertifikat untuk praktikkan teknik sipil secara profesional. Insinyur seringkali harus lisensi atau sertifikat profesional, misalnya insinyur profesional, yang menjamin bahwa mereka memenuhi standar pendidikan dan pengalaman minimum serta memperatuhi kode etik yang berlaku. Selanjutnya ada beton. Beton adalah pondasi kekuatan dalam konstruksi. Apa itu beton? Bisa dilihat sendiri di sini, material komposit yang digunakan dalam
konstruksi terdiri dari campuran semen, agregat yaitu pasir dan kerikil dan air, serta dicampur terjadi reaksi hidrasi pada semen yang membuat mengeras dan membentuk massa batuan padat. Material ini dikenal luas karena kekuatan tekan daya kemampuan dibentuk menjadi berbagai ukuran dalam dan bentuk. Kita lanjut lagi. Dalam teknik sipil, beton menjadi tulang punggung hampir semua jenis struktur, mulai dari pondasi bangunan, kolom, balok, pelat lantai, jembatan, bendungan hingga jalan raya. Komponen utama beton adalah semen Portland, agregat kasar yaitu kerikil atau split, agregat halus pasir, air, dan bahan tambahan yaitu admixtur dan opsional. Bentuk beton betulang atau kombinasi kekuatan. Meskipun beton memiliki kekuatan tekan yang sangat tinggi, namun lemah terhadap gaya tarik. Untuk mengatasi kelemahan ini, insinyur menggunakan beton betulang. Beton betulang adalah kombinasi beton dengan tulangan baja atau rebar yang ditanam dalamnya. Baja yang sangat kuat menahan gaya tarik, sehingga kombinasi keduanya menciptakan material yang kokoh dan serbaguna, meliputi menahan baik gaya air maupun gaya tarik. Keunggulan beton adalah di sini kekuatan tekan tinggi, daya tahan, ekonomis, fleksibel bentuk, pemeliharaan rendah, ketersediaan lokal. Yang terakhir ada bendungan karya teknik sipil dan konservasi air. Definisi dan fungsi vital bendungan terdapat di sini. Bendungan adalah struktur penghalang yang dibangun melintasi aliran sungai atau peraliran lainnya untuk menahan dan menyimpan air, membentuk suatu waduk. Fungsi utama bendungan yang pertama, irigasi pertanian, yang kedua, pembangkit listrik tenaga air, yang ketiga, pengendali banjir, yang keempat, penyediaan air baku. Yang selanjutnya ada komponen utama bendungan yaitu tubuh bendungan, waduk, pelimpah, pintu pengambilan, terowongan pelayanan. Jenis-jenis bendung berdasarkan strukturnya: bendungan urugan, bendungan gravitasi, bendungan busur, bendungan penyangga. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih bila ada salah kata dan salah ucap. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.